Shalom, selamat berjumpa dalam acara Kirbat Baru dari channel Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan berbicara hal yang spesial. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan hebat atas kita. Tuhan kita yang kita percayai adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa dan ajaib kuasanya. Dan dalam segala rancangannya itu luar biasa bagi kita. Kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Bahkan semua kesulitan kita, penderitaan kita, sengsara yang kita alami, Dia tetap setia, ada, selalu membimbing, menemani kita, dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat menanggungnya dan juga kita berjalan bersamanya dalam tuntunannya sehingga kita menang, kita berhasil. Sebab dengan keberhasilan itulah dunia dapat melihat kita dan mereka melihat ada kekuatan Allah yang besar yang hidup di dalam diri kita. Sehingga lewat semua yang kita alami itu, mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan kita dapat menjadi surat-surat terbuka bagi Kristus yang menyaksikan Kristus lewat kehidupan kita, supaya lewat semua kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita itu juga menjadi suatu kabar, good news bagi banyak orang, sehingga orang percaya kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, Kirbat adalah suatu program yang diperuntukkan bagi umat Tuhan, ya, yang saya yakin pasti akan selalu memberkati kita. Nah, saya ingin menerangkan Kirbat ini sedikit, bahwa Kirbat adalah tempat atau wadah yang dipakai untuk menyimpan anggur atau menyimpan air, ya, sebagai bekal atau persediaan dalam perjalanan. Dan di Alkitab pemazmur berkata seperti ini, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Dari Mazmur 56 ayatnya yang ke-8. Artinya bahwa seluruh air mata umatnya, semua air mata umatnya yang berharap kepada Tuhan dalam doa dan ratap tangis yang juga menetes, semuanya itu ditampung di dalam kirbat Tuhan, sehingga tidak ada yang jatuh atau menetes dengan percuma. Semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan, maka jangan berhenti berharap padanya. Sebab tidak ada yang dibiarkan oleh Tuhan menetes begitu saja. Tidak ada dari doa-doa dan harapan kita yang tidak dijawab, yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Baik, kita akan berbicara malam ini yaitu dengan satu tema spesial, ya, berani bayar harga. Ya, berani bayar harga. Ya. Mungkin tema ini sering juga disampaikan, sudah pernah kita dengar tentang berani bayar harga. Ya, subtemanya adalah Dia anakku, berharga bagiku. Ya, berani bayar harga. Subtemanya Dia anakku, berharga bagiku. Saya akan ambil malam ini dari Alkitab, dari 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama sampai dengan seterusnya. Ya. Judulnya di sana adalah Lahirnya Samuel. Ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Ya, jadi Elkana adalah seorang laki-laki dari Ramataim.
Ya. Orang ini mempunyai 2 orang istri. Ya, jadi Elkana ini punya 2 orang istri ya. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya. Jadi ternyata Elkana ini punya 2 istri. 1 Hana, 1 Penina. Ya. Hana nggak punya anak, Penina punya anak. Ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ya. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, jadi Elkana ini punya 2 istri. Ya, Hana istrinya yang pertama. Makanya dikatakan kan dan madunya. Ya, berarti Penina itu kemudian istri yang kedua. Ya kan? Dan setiap tahun Elkana ini bawa semua keluarganya, seisi rumahnya untuk datang beribadah ke bait suci di Silo. Ya, ini adalah salah satu contoh yang baik bahwa Elkana adalah seorang suami yang baik, seorang imam yang baik ya bagi keluarganya karena dia membawa seluruh anggota keluarganya untuk beribadah ya, untuk mempersembahkan korban. Setiap tahun rutin mereka lakukan. Ya. Tetapi ada hal yang kita lihat dari peristiwa ini, ya, dalam mempersembahkan korban setiap tahun itu, ada hal yang menjadi masalah berulang-ulang di tengah-tengah keluarga ini. Ya, itulah harga yang harus dibayar kalau memiliki 2 istri, ya. Elkana punya 2 istri, yang satu punya anak, yang satu enggak, mandul ya. Pastilah hidup suami akan lebih sulit dan juga kedua istrinya juga akan mengalami hal yang sama. Sebab punya 1 istri saja itu sudah kurang fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, apalagi punya 2 istri, repot gitu ya. Makanya jangan punya istri 2. Ya, karena Alkitab juga melarang itu. Punya istri 1 aja repot, apalagi punya istri 2 kan, gitu. Nah, karena itulah sebabnya di Alkitab berkata ya dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang 1 Korintus 7 ya, 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-32. Itu Paulus pernah berkata seperti ini, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya." Ya. Ayat 33-nya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya
pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan 34-nya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Artinya kalau mau melayani Tuhan tanpa gangguan, jangan menikah. Itu maksudnya Paulus, ya. Kalau mau fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya, gak usah kawin. Karena kalau kawin, kamu harus urus rumah tanggamu, urus anak-anakmu. Jangan lupa juga urus imanmu dan iman keluargamu, bawa mereka kepada Tuhan. Ya sulit memang. Ya. Siapa suruh menikah? Karena menikah itu bukan asal menikah saja, ada tanggung jawab berat juga yang harus ditangani, yang harus dilakukan. Yaitu apa? Membawa seisi rumah, seisi keluarganya, seisi rumah tangganya kepada Tuhan. Tanggung jawab ini berat, iya. Tapi itu harus dijalani dengan setia. Harus diusahakan dengan maksimal. Jangan sampai engkau gagal membawa keluargamu kepada Tuhan. Tugasmu hai suami, bawa keluargamu, rumah tanggamu kepada Tuhan. Bagaimanapun beratnya pergumulan untuk memfokuskan diri kepada Tuhan, itu harus dilakukan karena itu tanggung jawabmu. Banyak banget ya masalahnya. Iya, tapi tetap harus engkau jalankan. Jangan engkau biarkan dirimu hancur di tengah jalan. Jangan engkau biarkan keluargamu hilang dalam perjalanan. Karena itu suatu saat akan dituntut oleh Tuhan. Makanya di dalam keluarga itu sering terjadi yang namanya pertengkaran, ada keributan. Ya, itu biasa karena apa? Masalah dan pergumulan itu dalam hidup kita itu menjadi hal yang biasa. Karena selain harus bekerja keras menghidupi keluarga, harus juga berusaha menyenangkan pasangan, menyenangkan anak-anak, menyenangkan hati Tuhan. Dengan membangun hubungan yang baik dengan semua pihak ini. Ini memang bukan perkara mudah, tetapi harus kita lakukan. Harus kita jalani. Kalau gak mau susah, gak mau berat, mau fokus kepada Tuhan, mau menjaga hidup, tapi tidak mau diganggu dengan yang lain-lain, gak usah menikah. Gak usah berumah tangga. Tapi kalau kita mau berumah tangga, mau membangun sebuah keluarga, kita harus bisa membaginya dengan baik. Harus berani bertanggung jawab dalam hidup. Tidak ada alasan menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, dan sebagainya. Tugas kepala rumah tangga adalah membawa anggota keluarganya untuk ikut Tuhan dan melakukan firman-Nya. Nah, itu yang dilakukan oleh Elkana. Elkana adalah orang yang saleh dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia juga mengalami mengalami persoalan juga, mengalami pergumulan dalam hidupnya. Saya percaya Elkana ini adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Ya. Mungkin dia mengambil Penina sebagai istri kedua karena memang Hana tidak
mempunyai keturunan. Dia seorang perempuan yang mandul. Dan pada waktu itu keturunan itu sangat-sangat diharapkan banget. Karena apa? Itu yang akan meneruskan keturunan dari Elkana, dari pihak lelaki, ya. Itu akan meneruskan keturunan dalam keluarga itu. Nah, lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, ya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena tiap tahun, ya, Hana ini menangis selalu. Ya. Dan saya melihat juga Om Elkana ini cukup pede mengatakan hal itu kepada istrinya. Karena dia memang tahu bahwa istrinya, Hana itu sangat mencintainya. Kasih sayang Hana membuatnya yakin bahwa dia sangat berarti sebagai seorang suami bagi Hana. Elkana yakin bahwa Hana memandangnya adalah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang baik. Begitupun sebaliknya, ya, bahwa Hana adalah istri yang sangat mencintai Elkana. Elkana juga sangat mencintai Hana, jauh bahkan melebihi Penina. Ya, jadi Elkana itu lebih mencintai Hana daripada Penina. Kelebihan Penina hanyalah dia bisa melahirkan anak. Tetapi sesungguhnya atau sebenar-benarnya cinta Elkana itu kepada Hana istrinya sangat besar, sangat mendalam, ya. Makanya Elkana berkata, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya. Karena begitu rupa Elkana mencintai, mengasihi istrinya, itu tidak diragukan lagi. Makanya Elkana itu berkata, aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki bagimu. Itu kan cukup membuatmu seharusnya tenang. Saya masih di sini, saya mencintaimu setulus hati, menjagamu, tak luntur cintaku sekalipun kamu mandul, dan sebagainya, bla 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 bla, ya. Kira-kira begitulah kalau saya dramatisir. Namun apa yang dikatakan Elkana untuk meyakinkannya, menghibur hati Hana, membuatnya tenang, tidaklah berhasil. Karena walau Elkana berusaha untuk menenangkan hati istrinya, ya, membuatnya berharga, tetapi setiap kali Penina madunya itu, ya, berarti istri keduanya tadi, ya, itu selalu membuat hatinya Hana gusar, ya, sehingga Hana itu menderita batin. Dia merasa tersakiti. Bahkan dalam beribadah pun, saat mereka pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, dalam ibadah pun Penina ini tidak menjaga hati. Dia menjalankan ibadah tidak dengan khusyuk. Ya, tidak menjaga bibirnya, tidak menjaga ucapannya, tidak menjaga kelakuannya. Dia selalu menyakiti hati Hana. Jadi bukan lagi cuman sehari-hari di rumah, tetapi dalam ibadah, dalam beribadah kepada Tuhan. Dia tetap melakukan hal yang sama. Ini Penina ini keterlaluan. Biasanya, ya, kalau orang beribadah kepada Tuhan, biasanya dia akan menjaga hatinya. Dia akan menjaga ucapannya. Dia akan lebih khusyuk gitu. Dia takut melakukan dosa. Tapi Penina ini luar biasa. Di dalam ibadah pun dia tetap melecehkan Hana, istri yang sangat dikasihi oleh Elkana, istri pertama. Karena mungkin juga Penina ini tahu, dia merasakan bahwa suaminya Elkana itu
jauh lebih mencintai Hana daripada dirinya, sekalipun dia karuniakan keturunan, anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya. Dan kalau kita melihat, kita baca tadi ya, kalau mereka sekeluarga pergi ke Silo mempersembahkan korban, ya, biasanya kan kalau seisi rumah itu, apalagi istri ya, ada 2 istri harus seimbang, ya, mendapatkan hal yang seimbang ya. Nah, sama-sama istri. Tapi Om Elkana ini berpikir karena Hana itu kan cuma seorang diri, sedangkan Penina kan punya anak-anak ya. Lalu dikatakan oleh Alkitab, Elkana itu cuma memberikan dia memberikan sebagian kepada Penina dan anak-anaknya. Ya. Lalu dia memberikan satu ya kepada Hana, ya. Dan Om Elkana ini berpikir, ya wajar dong, saya akan memberikan lebih banyak lagi kepada Penina karena memang dia punya anak-anak yang baik, yang banyak ya, bukan yang baik, punya anak-anak yang banyak gitu ya. Dia punya anak gitu. Dia berpikir itu wajar dan dia berusaha bahwa itu adil gitu. Itu sudah seadil-adilnya. Padahal keadilan menurut hitung-hitungan yang Elkana lakukan ini bukanlah keadilan yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya istri harus menerima sama bagiannya masing-masing. Mau yang banyak anak atau yang tidak memiliki anak harusnya sama. Itulah masalahnya kalau memiliki istri lebih dari 1. Ya, berlaku adil itu sangat sulit kadang. Mengapa tidak adil pembagiannya? Yaitu tadi dikatakan bahwa ayat 4 dan 5 tadi kan, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini kan gak adil. Yang namanya istri harus adil dong. Ya. Makanya jangan suka berpikir untuk punya istri 2. 1 aja pun udah sulit ya. Para om-om, bapak-bapak yang terkasih. Nah, belum lagi, ya itu tadi sudah jadi masalah ya. Kayaknya ada ketidakadilan. Belum lagi pada ayat 6 dan 7. Tetapi madunya, ya, madunya Hana ini, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Emang sengaja disakiti hati Hana supaya dia gusar ya. Supaya dia gak tenang, supaya dia merasa gak nyaman. Ya, selalu saja hatinya disakiti. Ya mungkin kalau zaman sekarang ini supaya dia minta cerai aja lah, gak kuat gitu ya. Pokoknya supaya dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Sehingga di depan mata Elkana, Hana itu menjadi perempuan yang uring-uringan, gak baik gitu ya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, mungkin diejek kan. Ya, kamu ini perempuan gak punya apa-apa, punya anak aja gak bisa. Dan memang pada waktu zaman dulu ya, karena masih sedikit ya, manusia masih sedikit, Tuhan mau manusia itu bertambah banyak. Dan kalau punya anak banyak itu banyak rezekinya. Ya, itu keluarga terhormat. Ya. Jadi kalau gak punya anak itu, gak punya keturunan, itu aib banget gitu ya. Nah, itulah yang membuat hati Hana selalu tersakiti dan itu dimanfaatkan oleh Penina. Nah, ayat 7-nya berkata, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Loh, dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun loh. Jadi peristiwa ini bukanlah pada tahun itu saja, tetapi dari tahun ke tahun selalu begitu. Asal pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti Hana sehingga ia bukannya dapat berkat dari rumah Tuhan, tetapi hasilnya menangis dan ngambek, tidak mau makan. Ya. Rasa direndahkan mungkin ya. Seolah kasih dan anugerah Tuhan itu menjauh dari Hana. Hana yang nyonya rumah asli, ya, seolah tidak berharga, seolah dia mendatangkan aib, bahkan dianggap seolah penjahat lah, ya. Kadang begitu memang dialami dalam hidup ini. Pemilik bisa jadi seolah-olah penumpang, pengontrak, ya. Nyonya rumah diperlakukan bak pembantu, ya. Ya, begitulah hidup. Lalu seorang Hana yang selama ini terpuruk dan hanya bisa menangis setiap kali pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban, dia selalu pulang dengan penderitaan batin dan dianggap seperti seorang pesakitan saja. Dialaminya terus-menerus setiap tahun, begitu terus. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh Hana kemudian. Ya. Hana mulai mengambil sikap. Ya. Dia mulai bertindak. Dengan apa? Kita baca ayatnya yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Karena sudah setiap tahun dia merasakan itu, dia pulang dengan sakit hati, dia menangis. Dia pulang selalu dengan penderitaan batin. Kali ini dia mulai mengambil sikap. Dia mulai bertindak. Dengan apa? Dengan datang ke rumah Tuhan. Dengan datang ke bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil dia menangis. Dia luapkan semuanya kepada Tuhan. Dia udah gak tahan lagi. Setiap hari seperti itu. Di rumah, bahkan dalam melakukan ibadah pun, yang harusnya senang, yang harusnya ada kebersamaan, tapi apa yang dia alami? Dia selalu pulang dengan sakit hati. Dia selalu dengan kepedihan hati. Nah, dia kali ini bertindak benar. Tindakan iman itu perlu. Iya. Tindakan iman itu perlu. Lari kepada Tuhan itu harus. Makanya jangan biarkan hidupmu, jangan habiskan hidupmu hanya dengan ratapan dan penderitaan batin setiap hari. Bangunlah kamu, bangkitlah kamu, hai kamu yang sedang terpuruk, hai kamu yang mengalami kepedihan hati, hai kamu yang mengalami kehancuran, hai kamu yang dianggap enteng, hai kamu yang mengalami tekanan, hai kamu semua yang mengalami kesulitan, penderitaan, yang sudah gak tahan lagi, yang sudah gak tahu lagi harus kemana. Bangun, bangkit, datang kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu terpuruk. Tiap tahun Hana selalu datang ke bait suci di Silo. Belum pernah ia mengambil tindakan untuk datang sendiri dan berdoa. Dia hanya ikut berdoa, ikut dalam ibadah itu dengan suaminya dan anggota keluarga lain. Yang notabene keluarga lain itu adalah madunya itu selalu menyakiti hatinya. Tapi kali ini dia ambil kesempatan itu untuk berani, untuk bangkit, untuk bertindak dengan iman. Dia pergi ke alamat yang tepat, yaitu apa? Menangis kepada Tuhan. Kepedihan hatinya itu dia sampaikan kepada Allah semesta alam, kepada Sang Khalik. Itu adalah alamat yang tepat.
Yang selama ini dia tidak pernah lakukan, tapi kali ini dia lakukan. Dia menangis di situ. Dia tumpahkan semua. Karena dia pikir percuma dari tahun ke tahun. Itu saja masalahnya. Dari tahun ke tahun dia diperlakukan bak seorang pesakitan. Dari tahun ke tahun dia dihina. Dari ke tahun dia dianggap enteng. Kali ini dia pergi. Dan ayat 11 berkata, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bangun nasarnya. Luar biasa. Tindakan yang dia lakukan ini adalah tindakan yang berlawanan dengan apa yang dia alami, yang dia rasakan. Perlu tindakan berani seperti ini. Dia tidak membiarkan lagi hidupnya dalam tekanan, dalam hinaan. Lalu dia bernasar kepada Tuhan. Nah, saat-saat beginilah waktu yang tepat untuk kita membangun nasar kita kepada Tuhan. Bernasar itu adalah salah satu cara orang yang berani membayar harga. Orang-orang yang berani berkomitmen. Ayat 12 berkata begini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ya. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Cuma Tuhan yang saya kasihi, seorang Imam Eli bisa juga terkecoh. Karena apa? Karena biasanya kalau ada yang berdoa, bukan cuma bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi juga mengikuti semua akidah, cara beribadah secara fisik. Misalnya ada orang yang taruh abu di kepala, ya berdoa kalau zaman sekarang ini lipat tangan atau angkat tangan, ya, atau menengadah ke atas, dengan pokoknya penuh dengan semua gerakan tubuh yang menandakan bahwa seseorang itu sedang beribadah dan meratap. Tapi kok yang satu ini berbeda, ya. Tidak seperti orang biasanya, layaknya yang sedang berdoa kepada Tuhan. Makanya kalau orang yang sengsara batin itu tidak lagi perlu mengikuti cara-cara agamawi menghadap Tuhan, harus duduk diam, lalu lipat tangan atau angkat tangan, atau dia kepala sampai ke tanah gitu ya, lalu menangis ya. Tidak lagi seperti itu. Karena orang yang sengsara batin itu ya, hatinya itu langsung fokus tertuju kepada Tuhan. Ya. Udah gak mementingkan gaya lagi. Artinya beribadah itu, berdoa kepada Tuhan itu ya dengan hati. Bukan lagi dengan gerakan, dengan ritual-ritual, tetapi hati. Ya. Hati yang khusyuk. Hati yang langsung
nyambung dengan Tuhan. Karena dia sudah punya hubungan dengan Tuhan dari hatinya yang sudah merendah dan mengharapkan kasih Tuhan. Orang yang kalau udah merendah kepada Tuhan itu udah gak pusing lagi ritual-ritual bagaimana. Dia hanya datang kepada Tuhan dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh. Dia merendahkan diri. Bahkan di dalam buka mata pun orang yang sengsara batin ini tetap bisa berhubungan, berdoa di dalam hatinya. Ya, jadi tidak perlu dengan semua ritual-ritual yang ada lagi. Nah, karena Hana ini berdoa dengan cara seperti itu, lalu Imam Eli salah mengartikan. Lalu Imam Eli berkata, ya, ayatnya yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Eli pikir Hana ini mabuk, ya. Karena hanya yang komat kamit itu mulutnya, yang lain mah bias, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia pikir ini tidak seperti orang berdoa. Ini orang mabuk ini, yang ngomong sembarangan. Nah, orang mabuk itu kan ngomongnya sembarangan itu, ya. Makanya banyak orang mabuk, ya, bahkan dia menenggak dulu minuman beralkohol itu supaya mabuk, katanya supaya lancar ngomongnya. Kalau nggak minum yang memabukkan dia berat lidah katanya, ya. Ada banyak orang seperti itu. Jadi kalau mabuk ngomongnya itu lancar gitu, ya. Nah, Eli berpikir Hana itu seperti itu. Karena mabuk makanya mulutnya itu bergerak-gerak komat kamit gitu. Tapi yang lain gak kelihatan seperti orang berdoa. Jadi bisa saja orang salah menanggapi orang yang sengsara batin lalu menghadap Tuhan, ya. Itu bisa saja disalahartikan orang karena tidak seperti biasanya kalau berdoa. Makanya kita gak boleh langsung vonis orang, oh orang ini lagi mabuk, orang ini lagi, karena cara berdoanya enggak boleh. Hati yang diperkenan Tuhan itu adalah hati. Nah, waktu Imam Eli berkata seperti itu, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Udahlah, lepaskanlah dirimu dari mabukmu itu. Lalu Hana menjawab begini pada ayat 15. "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Waduh, ternyata Hana ini bicara lama sekali dengan Tuhan. Ya, diamat-amati oleh Eli. Waduh, ini memang perempuan mabuk dari caranya, ya, caranya, lamanya dia bicara. Padahal dia lama bicara itu karena dikatakan sudah sangat bersusah hati. Hana itu seorang perempuan baik-baik. Dia karena bersusah hati, dia mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Makanya kalau kau mau bersusah hati, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Jangan curahkan isi hatimu kepada orang lain yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang belum tentu mau menolongmu, tetapi malah apa? Semua curahan hatimu itu bisa disiarkan ke berbagai penjuru, sehingga bukan empati, bukan pertolongan yang engkau dapatkan, tetapi apa? Tetapi aibmu akan disebarkan dan orang akan menghinamu karena segala kesusahan hatimu. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Seperti Hana. Makanya Hana bilang, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila.
Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, semua cemasnya, sakit hatinya, semua dia curahkan kepada Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan itu begitu lama. Luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Banyak orang hanya mengeluh. Banyak orang apa yang dia pikirkan kesusahannya, lalu dia cari orang lain untuk dia curhat kepada orang lain. Tetapi Hana tidaklah demikian. Dia tahu alamat yang tepat. Dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Dia curahkan semua, dia tumpahkan semua. Semua sakit hatinya, semua cemasnya, semua penderitaan batinnya. Dan walaupun sempat disalah mengerti atau dituduhkan hal yang tidak baik, tetapi lihat seorang Hana. Ia tetap sabar dan ia tidak tersinggung lalu sakit hati dan mulai menebar isu miring. Hana tidak berkata, kok ada ya imam yang berpikiran buruk salah duga kepada orang? Kan saya ini berdoa. Bukankah kalau seorang imam tentu punya roh Tuhan yang tahu mana perempuan dursila, mana perempuan baik-baik dan lain sebagainya. Ingat, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan tidak membiarkan apapun atau memalingkan fokusnya hanya kepada persoalan yang lain-lain. Sekalipun orang bisa salah mengerti dia, sekalipun orang menuduhkan hal yang tidak beres terhadapnya, tetapi hatinya dia fokuskan hanya kepada Tuhan, karena doa-doanya dia percaya hanya Tuhan yang sanggup mendengarnya. Biar aja orang mau anggap apa, terserah. Dan dia tidak sakit hati dengan perkataan Imam Eli itu. Kalau zaman sekarang, ya, banyak orang yang akan tersinggung. Masa sih seorang hamba Tuhan gak tahu bahwa saya sedang berdoa dituduhkan hal-hal yang jahat. Wah, dia bisa marah, dia bisa tersinggung, dia bisa bikin gosip. Tapi seorang Hana tidak. Dia tidak membiarkan dirinya berpaling dari fokusnya kepada Tuhan yang sanggup menolongnya. Tidak seperti Penina, dalam menjalankan ibadah saja masih memakai dirinya untuk menyakiti Hana. Itu ibadah yang jahat. Itu dosa. Beribadah, ya, secara fisik beribadah, tetapi hatinya sungguh menjauh dari Tuhan. Tapi seorang Hana tidak mau membiarkan hatinya dipakai oleh kegelapan, dipakai oleh si jahat. Lalu setelah jawaban yang diberikan oleh Hana, pada ayat 17 jawab Eli kemudian, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Rendah hati sekali Hana ini. Ya, makanya saya bilang dia gak marah dengan tanggapan Imam Eli itu tadi. Dia malah berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Seorang Hana adalah seorang yang menghormati juga hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan itu pernah menganggap hal yang tidak baik tentang dirinya, tetapi itu tidak menjadi alasan dia untuk tidak menghormati Imam Eli. Tidak menjadi hambatan baginya untuk tetap tertuju hatinya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan semua perkataan, ejekan, cercaan kali ini bahkan terhadap perkataan Penina. Dia tidak mau ambil pusing lagi. Karena apa? Dia sudah mencurahkan semuanya. Mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu perempuan itu keluar, sejak dia keluar dari bait suci itu,
Perempuan itu mau makan, dikatakan mukanya tidak muram lagi. Dia udah gak muram lagi. Dia sudah bisa menyelesaikan semua. Dan dia percaya tinggal melihat bagaimana Tuhan. Kalau memang Tuhan bermurah hati kepadanya, dia tinggal menunggu hasil dari doanya. Luar biasa. Ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan semua derita yang kita alami, keluar dari tempat doa kita. Jangan lagi dengan muka muram. Karena Alkitab berkata, apa yang kau minta, yang kau doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah mengabulkannya. Itu yang benar. Kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa doa kita itu sudah didengar oleh Tuhan, sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kamu telah menerimanya, kamu harus percaya kamu telah menerimanya. Itu doa yang benar, itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak lagi muka muram, tidak lagi mau bertanya, mempertanyakan Tuhan, apa iya ya Tuhan dengar enggak doa saya? Itu doa yang paling dibenci Tuhan. Berarti itu tanda mencurigai Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kita amin, kita tinggal menunggu janji itu digenapi. Kita tinggal menunggu hasil dari doa kita yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, itu diwujud nyatakan. Lalu ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disampaikan oleh Alkitab adalah Tuhan yang ingat kepada doa dan permohonan orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan menampung semua di dalam kirbatnya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Kirbat adalah wadah, tempat menyimpan atau menampung. Ya. Jadi kirbat Tuhan itu tersedia untuk menampung semua doa, ratap tangis kita, pergumulan kita, doa-doa kita kepada Tuhan, semua ditampung di dalam kirbatnya. Air matamu ditampung di kirbatnya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa, hebat karya Tuhan. Sekalipun sudah dikatakan mandul, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang meminta kepada Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah dipermalukan. Akhirnya Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun secara hitung-hitungan manusia, Hana itu mandul dan tidak mungkin. Secara kedokteran gak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan adalah Maha Pencipta. Dia yang menjadikan manusia. Dia tahu untuk memperbaiki semua. Dia yang membuka rahim. Dia yang menutupnya. Maka kalau engkau datang kepada Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Dia bisa buka. Karena dia bisa membuat jalan. Dia ajaib dengan segala cara. Dia ajaib dalam semua pertolongan. Makanya jangan pernah ragukan Tuhan. Lalu ayat ke-21. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya pada tahun berikutnya, ya.
mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Jadi tahun ini Hana tidak pergi. Ya, karena apa? Dia sudah menerima berkat Tuhan yang besar. Dia habis melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Elkana dan Penina dan anak-anaknya pergi ke Silo menghadap Tuhan. Tapi Hana tidak. Ya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Elkana ini juga percaya penuh kepada Hana istrinya. Makanya dia berkata, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Dan kata-kata yang berikut ini, itu yang agak menggelitik saya. Dia bilang begini, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Apa maksud Elkana berkata, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya? Ya, jangan kiranya terjadi apa-apa dengan anak itu. Selamatlah dia karena dia akan menjadi milik Tuhan. Sudahlah, lakukan saja apa yang kau pandang baik. Ya, kiranya Tuhan menepati janjinya. Makanya dia bilang hanya kiranya. Kalau memang dia sudah engkau persembahkan kepada Tuhan menjadi milik Tuhan, kiranya Tuhan menepati janjinya, membuat dia baik-baik saja. Kalau engkau memang mau mengantarkan dia nanti ke rumah Tuhan, ke bait suci untuk dibesarkan bagi Tuhan. Ya. Karena punya anak semata wayang lalu tidak tinggal bersama-sama selama seumur hidup, itu kayaknya bagaimana gitu ya. Bisa dimengerti juga sih perkataannya Elkana itu. Ya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ya iya, habis disapi. Ya, masih kecil. Dia bawa persembahan. Dia bawa seekor lembu jantan berumur 3 tahun, lembu muda. 1 eva tepung, sebuyung anggur. Diantarkannya bersama dengan anak itu ke bait suci di Silo. Setelah mereka menyembeli lembu, ayat 25, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Wow, Hana adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang memegang komitmen, seorang yang memegang nasarnya. Dia berani membayar nasarnya, janjinya kepada Tuhan. Dia telah percaya dan mengetahui, dia mengerti betul bahwa Tuhan sayang dan perhatian kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan mendengar doa dan permohonannya untuk seorang anak laki-laki.
Hana diberikan seorang anak laki-laki. Dia diberkati Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat berharga karena kasih Tuhan nyata atas hidupnya. Itu cukup berarti baginya. Dan setelah anak itu diberikan ya kepadanya, Tuhan mengabulkan dia. Dia dapat melahirkan, si mandul ini dapat melahirkan anak. Dia berani mengambil tindakan iman untuk memenuhi nasarnya. Anaknya yang hanya satu, anak sematawayang yang sangat berarti baginya. Tetapi apa yang sangat berarti baginya yang diberikan Tuhan yang sangat berharga itu dia berikan kepada Tuhan. Dengan kekuatan iman ia melakukan nasarnya. Ia pergi memberikan anugerah Tuhan yang sangat dia harapkan itu, yang sangat berarti baginya itu. Dia kembali mempersembahkannya untuk Tuhan. Dia kembalikan kepada Tuhan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Hana ini. Anaknya adalah harta yang paling berharga. Karena walau suaminya sangat mengasihinya dan pernah berkata, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bagi Hana yang paling berharga ialah kalau Tuhan mengasihani dia. Kalau Tuhan mendengar doa-doanya. Kalau Tuhan mengabulkan permintaannya. Itulah yang paling berharga baginya. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan memberikan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi, apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dianugerahkan ini, apa yang paling berharga dalam hidupnya, dia kembalikan sekarang untuk Tuhan. Dia berikan itu kepada Tuhan. Luar biasa. Dia berani melakukan itu. Dia gak berkata, ini kan anugerah Tuhan yang harus kujaga, yang harus kulindungi. Aku tidak mau dia nanti di bait suci diperlakukan dengan tidak baik karena dia masih sangat kecil. Dan semua orang tahu Hofni dan Pinehas itu adalah anak Imam Eli yang tidak benar hidupnya. Nanti anak saya diperlakukan bla 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 dan sebagainya. Dia tidak membuat alasan untuk menahan anaknya agar tetap tinggal dengan dia. Dia bahkan tidak berkata, nanti kelak kalau aku tua, siapa yang akan menemaniku? Tetapi dia berani mengambil tindakan yang benar, membayar harganya kepada Tuhan. Apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, itu dia balas dengan memberikannya, dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. Luar biasa. Padahal ada cukup banyak alasan untuk dia tidak menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Ada cukup alasan untuk berkata bahwa saya kan gak punya anak selain Samuel. Bagaimana saya ke depan? Dia kan anak dari saya yang istri pertama yang sangat dikasihi oleh suami saya. Siapa yang akan meneruskan warisan dari suami saya, dari Elkana? Dia tidak melakukan itu semua. Karena dia tahu suaminya sangat mengasihinya. Dan kali ini dia mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan juga sangat mengasihinya. Karena Tuhan sudah mendengar semua kepedihan hatinya.
Walaupun secara hitung-hitungan manusia dia mandul, tetapi Tuhan sanggup mengubah semua. Maka baginya, apa yang menjadi harta yang sangat berharga dalam hidupnya, yang telah menghilangkan aibnya, yang telah menghilangkan kesakitannya, melenyapkan penderitaannya, itu yang dia persembahkan untuk Tuhannya. Luar biasa. Ini menjadi pelajaran buat kita. Apa yang paling berharga yang kau terima dari Tuhan? Kembalikanlah kepada Tuhan, agar dipakai Tuhan untuk sesuatu yang berharga pula. Hana tahu mempersembahkan yang termahal, yang paling berharga kepada Tuhan. Dia tidak berusaha mendekap anak itu dengan alasan masih terlalu kecil. Dia tidak mendekap anak itu dengan alasan nanti salah didik. Dia tidak berusaha menahan anak itu karena dia mau memenuhi nasarnya. Kekhawatiran dan ketakutanlah sebenarnya yang membuat seseorang tidak berdaya. Dan itu dibuang jauh-jauh oleh Hana. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia percaya bahwa anaknya akan baik. Tanda kalau seseorang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut terhadap apapun, terhadap siapapun juga. Dia akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun orang benar itu tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar. Karena apa? Tuhan tahu menjaganya. Apa yang dipersembahkan Hana? Lihatlah. Menjadi seorang yang sangat berharga dan luar biasa dibentuk oleh Tuhan. Samuel yang dipersembahkan, yang kembali dipersembahkan oleh Hana kepada Tuhan. Persembahan menjadi persembahan yang sangat berharga dan luar biasa. Dan Samuel dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Anaknya itu, yaitu Samuel, kemudian menjadi seorang nabi, seorang hakim yang disegani dan ditakuti oleh semua orang. Dia menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dia berani mempersembahkan anak semata wayangnya kepada Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang tidak takut, tidak khawatir. Padahal itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan untuknya. Tetapi dia kembalikan kepada Tuhan. Begitulah hidup orang yang benar, berani bayar harga. Berarti anugerah yang dari Tuhan itu, sesuatu yang berharga itu, harus kita kembalikan kepada Tuhan supaya dapat dipakai Tuhan menjadi hal yang luar biasa di tangan Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Banyak orang yang ketika dia berdoa, lalu Tuhan menjawab doanya. Hasil dari doanya yang dijawab oleh Tuhan itu dia dekap, dia takut kehilangan, dia takut dirampas orang, dia takut ini, takut itu. Sehingga itu kadang tidak menjadi berkat dan berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi telah dibatasi dengan ketakutan, dibatasi di kerangkeng dengan semua kekhawatiran, dengan alasan menjaga. Hati-hati loh. Harusnya semua kita kembalikan kepada Tuhan. Supaya itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa lagi. Begitulah yang terjadi juga kepada Abraham. Abraham tahu istrinya mandul sementara janji Tuhan luar biasa besar. Keturunan yang sangat banyak. Abraham tidak berkata bahwa dia salah memilih pasangan. Anak diberikan, anak mujizat di hari
lahir di masa tua mereka, anak sematawayang. Dan ketika Tuhan minta kepada Abraham untuk dipersembahkan bagi Tuhan, dia berani membayar harga itu. Dia persembahkan kepada Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidupnya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga membuat Abraham menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Luar biasa. Kita harus belajar dari iman Hana ini. Makanya Alkitab berkata begini dalam Matius 13 ayat 45 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Beranikah kita untuk sesuatu yang berharga, melepas semua dan mengejar yang berharga itu? Untuk sesuatu yang berharga, seseorang pasti rela membayar berapapun asalkan hal itu menjadi miliknya. Untuk harta duniawi, banyak orang berani mengejar dan melepas semua untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap sangat berharga. Anda pernah menyaksikan permainan kuis? Yang setelah dia ikut bermain dan menebak isi kotak ternyata isinya 15 juta, dia mendapatkan 15 juta. Lalu ada permainan berikutnya, dan untuk mengikuti selanjutnya menebak kotak yang isinya 150 juta. Tetapi syaratnya untuk masuk ke tahap 2 itu dia harus melepas apa yang didapatnya di tahap pertama. Dan orang yang berkarakter berani akan melepas apa yang didapatnya di awal demi kotak yang kemudian. Karena tidak semua bisa kita dekap dan miliki. Kalau engkau menganggap bahwa Tuhan, sorga adalah sesuatu yang sangat berharga, kau tidak boleh terikat akan semua hal yang di dunia ini. Arahkan hatimu, fokus hanya kepada Tuhan. Dan semua berkat yang kita dapatkan dari Tuhan, kita harus persembahkan kembali untuk Tuhan. Karena semata-mata karena Tuhan yang memberikannya maka kita dapat. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan itu. Sesuatu jawaban doa yang sulit yang sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun ketika engkau dapatkan, persembahkan kembali untuk Tuhan. Supaya hal itu dapat dipakai Tuhan lebih lagi. Beranilah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Seperti Hana. Setiap kita yang menerima Yesus, maka kita harus menyangkal diri kita terhadap semua keinginan-keinginan pribadi dan menerima tanggung jawab untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, mengikuti firman-Nya, menuruti teladan-Nya. Bila masih ada yang kita pertahankan sebagai hak, pembelaan diri, nama besar, iri hati, cepat tersinggung, hobi yang lebih penting dari Tuhan, berarti kita belum sepenuhnya mengikuti Dia. Kita harus berani menggantikan sifat karakter lama manusia lama kita yang dikuasai daging, yang menginginkan kesenangan daging ini. Yesus membuktikan betapa Ia mengasihi kita, berapapun harganya Ia lakukan untuk menebus kita. Seperti Hana, dia berani membayar harganya. Dia anakku,
Hana mendapatkan anak semata wayang atas anugerah Tuhan. Dan dia adalah anak yang berharga. Tapi dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan lihatlah hasilnya. Samuel menjadi nabi yang luar biasa. Menjadi hakim yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Yang dipersembahkan oleh Hana. Hasil dari doa yang dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Berani bayar harga. Dia anakku, berharga bagiku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Berikan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Supaya itu dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Bukankah hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Bukankah hidup kita ini bagi Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan? Beranilah. Jangan pernah tinggal dalam keterpurukanmu. Jangan pernah mengasihani dirimu. Mengasihi diri, ya, mengasihani berlebihan jangan. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melalui semua hal. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita dapat melalui itu. Dan doa-doa kita pasti Tuhan kabulkan. Dan kalau doamu dikabulkan oleh Tuhan, ingatlah untuk mempersembahkan hasil dari doamu itu. Hasil dari permohonanmu itu kepada Tuhan. Beranilah bayar harga kepada Tuhan. Memberi yang paling baik, yang terbaik. Apa yang kau terima karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagimu. Jangan dekap begitu karena ketakutanmu, karena kekhawatiranmu sehingga engkau tidak berbuat apa-apa, tidak berkembang. Ingat, Tuhan yang tahu memelihara hidup dan merancang masa depan kita. Kalau engkau pernah bernasar, bayar nasarmu. Karena itulah orang yang berani. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua jemaat Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Dan senantiasa tetap teguh dalam iman. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada untuk kita. Dan kita juga diberikan kuasa untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi pemenang, dan menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu kembali pada program Kirbat hari Rabu depan. Setiap jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau tampung di kirbatmu, siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Air mataku kau tampung di kirbatmu, siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku tertekan oleh beban berat, sengsaraku kau yang menghitungnya. Oleh karena kasih-Mu kau temukan aku, jamahan kuasa-Mu yang menghidupkanku. Tetesan darah-Mu
rasa tentram jiwaku tenang di hadiratmu. Yesus, Engkaulah kebanggaanku. Yesus, Allah penyembuhku. Yesus, Tuhan pemulihku. Yesus, Bapakku setia. Kaulah pengharapanku, Kaulah keselamatanku. Namamu ku agungkan selamanya. Air mataku Kau tampung di kirbatmu. Siang dan malam ku menantikanmu. Jiwaku